Aula perjamuan. Tetua Ming melangkah beberapa langkah dan langsung berdiri di depan Ye Chen. Matanya sedikit menyipit dan tangannya diletakkan di belakang punggung, memberinya penampilan seorang guru. Nak, jangan berpikir kau bisa bertindak melanggar hukum hanya karena kau sudah mempelajari beberapa gerakan. Di mataku, kau hanyalah seekor semut. Chen Feng sangat gembira melihat Tetua Ming telah mengambil langkah. Dia tahu Ye Chen pasti akan mati kali ini. Semua orang gila ditakdirkan untuk mati di hadapan Tetua Ming. Tuan Ming, saya ingin tangan kanan anak ini, teriak Chen Feng. Tuan Tua Ming mengangguk, dan suaranya yang tua kembali terdengar, anak muda, sekarang keluarga Chen membutuhkan salah satu tanganmu. Apakah kau ingin menyampaikan sesuatu? Ye Chen benar-benar terdiam. Dia berkata dingin, kau sangat berisik. Jika kau mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku akan memastikan kau menjadi cacat seumur hidup. Kata-kata itu seketika terdengar oleh semua orang di aula. Pada saat itu juga, jelas bahwa setidaknya setengah dari orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mulut mereka, takut akan berseru kaget. Tuan Tua Ming menggelengkan kepalanya dan menghela napas, sambil berkata, sungguh pemuda yang sombong. Begitu selesai berbicara, dia menghilang. Hembusan angin tiba-tiba menyapu seluruh aula perjamuan. Dalam sekejap mata, benda itu muncul di hadapan Ye Chen. Sebuah pukulan telapak tangan, terbawa angin, menghantam langsung tangan kanan Ye Chen. Hari ini aku akan menunjukkan padamu seperti apa sebenarnya katak di dalam sumur. Ye Chen dengan cepat mengaktifkan teknik yang mendalam 9 langit, dan tiannya melonjak, dan aliran energi sejati mengalir langsung ke lengannya. Jika seseorang memperhatikan, mereka pasti akan menyadari bahwa telapak tangan Ye Chen bersinar samar-samar saat ini. Gulungan, Ye Chen mengulurkan telapak tangannya lurus ke atas melawan angin, dan bertabrakan langsung dengan Tetua Ming. Dalam sekejap, meja-meja kaca di sekitarnya hancur berkeping-keping. Hembusan udara yang kuat menyembur ke segala arah. Bang! Sesuatu yang tak terduga terjadi. Tuan Tua Ming terbang keluar. Percikan darah muncul di udara. Satu langkah, dan Ming Lao dikalahkan. Ruangan itu sunyi senyap, Anda bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua orang yang hadir menatap Ye Chen dengan mata tak percaya. Sun Yi, yang berdiri di samping, menutup mulutnya, matanya membelalak tak percaya. Chen Zhenguo dan Chen Feng, yang tidak jauh dari situ, berdiri di sana membeku, seolah-olah membatu. Tetua Ming yang tampaknya tak terkalahkan ternyata telah dikalahkan. Dan oleh seorang pemuda pula. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Dari semua orang ini, hanya Tetua Ming yang benar-benar terkejut saat telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan Ye Chen. Tidak ada yang tahu gejolak macam apa yang berkecamuk di dalam dirinya. Dia memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya, nyaris tak mampu mengucapkan satu kalimat, siapa kau? Bagaimana mungkin tingkat kultivasimu serendah ini? Siapakah aku? Ye Chen menatap lelaki tua yang tergeletak di tanah. Saat ini, temperamennya telah berubah sepenuhnya. Ia tampak memiliki aura yang berada di atas segalanya dan memandang rendah semua makhluk hidup. Aku adalah orang yang tidak boleh kau ganggu sama sekali. Suara Ye Chen menggema di seluruh aula perjamuan seperti guntur yang bergemuruh. Entah mengapa, setelah mendengar kata-kata itu, Tetua Ming kembali batuk mengeluarkan seteguk darah dan pingsan total. Kemudian, tatapan Ye Chen tertuju pada ayah dan anak keluarga Chen. Chen Zhenguo, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Mendengar itu, ekspresi Chen Zhenguo berubah drastis. Dia tidak lagi mempedulikan hal lain dan menendang kaki Chen Feng. Dengan bunyi, gedebuk, Chen Feng berlutut. Tuanku, ini semua kesalahan saya karena gagal mendidik putra saya dengan baik. Anak malang ini, perlakukan dia sesuka hatimu. Setelah mendengar bahwa ayahnya telah meninggalkannya, Chen Feng menyadari keseriusan situasi tersebut dan buru-buru memohon maaf kepada Ye Chen, sambil berkata, aku benar-benar tidak tahu Nona Sun adalah istrimu. Aku benar-benar salah. Ye Chen menarik kursi dan duduk, menatap Chen Feng dengan penuh minat, lalu berkata, apakah menurutmu akulah yang perlu meminta maaf? Jantung Chen Feng berdebar kencang, dan dia langsung mengerti. Dia berlutut di depan Sun Yi dan memohon maaf, Nona Sun. Saya minta maaf. Saya buta, seharusnya saya tidak menghina Anda, saya seorang pelacur, seluruh keluarga saya adalah pelacur. Saat Chen Feng berbicara, dia bahkan menarik tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Terlahir dari keluarga terkemuka, dia tentu tahu bagaimana membaca ekspresi dan tingkah laku orang lain. Sekarang Paman Ming telah jatuh, keluarga Chen mereka benar-benar tidak punya siapapun untuk diandalkan. Yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup dari cengkeraman iblis ini. Sun Yi masih agak terguncang. Melihat pria yang dulunya sombong itu berlutut di depannya, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat.
Semenit kemudian, dia berkata dengan suara gemetar, kau sebaiknya pergi. Wajah Chen Feng berseri-seri gembira. Dia melirik Ye Chen dan, melihat bahwa pihak lain tidak keberatan, dengan cepat berdiri, pergi ke Chen Zhenguo, dan berbisik, ayah, ayo cepat pergi, ayo kita ke kantor polisi dan habisi anak ini. Chen Zhenguo mengangguk. Dia tidak ingin tinggal di sana sedetik pun, punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat. Tepat ketika keduanya hendak pergi, sebuah suara malas terdengar dari belakang mereka. Chen Zhenguo, apa aku menyuruhmu pergi? Chen Zhenguo berhenti di tempatnya, tubuhnya menegang. Dia perlahan berbalik, menatap pemuda yang duduk tidak jauh darinya dengan ekspresi bingung, apakah Anda memanggil saya? Saya rasa saya tidak menyinggung perasaan Anda. Berlututlah. Ye Chen meraung marah. Seandainya Sun Yi tidak ada di sana, aura membunuhnya pasti sudah memenuhi seluruh tubuhnya. Peristiwa hari ini telah berakhir, tetapi apa yang terjadi 5 tahun lalu masih jauh dari selesai. Chen Zhenguo merasakan tekanan yang sangat kuat menimpanya, seolah-olah sebuah gunung raksasa menekan pundaknya. Menabrak, Chen Zhenguo segera berlutut di tanah. Pada saat itu, semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Pertempuran barusan terjadi sangat cepat, dan mereka tidak bisa memahaminya, tetapi mereka tahu bahwa Ye Chen sangat pandai bertarung. Lalu apa gunanya jika kamu bisa berkelahi? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Seberapapun hebatnya kamu dalam berkelahi, kamu tidak bisa mengalahkan peluru. Namun, Chen Zhenguo yang berlutut di depanku adalah cerita yang sama sekali berbeda. Meskipun keluarga Chen mungkin tidak dianggap sebagai salah satu keluarga teratas di Jiangcheng, mereka tetap merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh. Bagaimana mungkin kepala keluarga yang begitu berpengaruh berlutut di hadapan seorang pemuda berusia awal 20-an? Tidak akan ada yang percaya jika aku memberitahu mereka. Pikiran pertama yang terlintas di benak semua orang adalah bahwa Jiangcheng akan berubah secara drastis. Semuanya telah berubah total. Mengabaikan reaksi orang-orang di sekitarnya, Ye Chen berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Chen Zhenguo. Langkah kaki itu sangat ringan, tetapi di mata Chen Zhenguo, itu adalah langkah kaki kematian. Tiba-tiba, Ye Chen berhenti di tempatnya. Dia menatap Chen Zhenguo seolah-olah langit sedang memandang seekor semut. Dia perlahan membuka mulutnya, hendak berbicara, ketika, bang, pintu didobrak hingga terbuka. Lebih dari selusin petugas polisi khusus bersenjata bergegas masuk. Jangan bergerak. Ketika Chen Zhenguo melihat para petugas polisi khusus ini, dia tak kuasa menahan napas lega, nyawanya telah terselamatkan. Meskipun praktisi seni bela diri kuno ada di Tiongkok, bahkan yang paling hebat pun dibatasi oleh aparatur negara. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, sangat jarang terjadi insiden kekerasan atau kekacauan di antara para praktisi seni bela diri kuno. Ye Chen melirik sekeliling, matanya tanpa ekspresi. Orang tua itu telah memberitahunya beberapa hal tentang Tiongkok, dan dia tahu bahwa pihak berwenang Tiongkok mengelola para ahli bela diri dan kultivator kuno, tetapi dia harus membalas dendam ini hari ini. Hei kau yang berdiri di sana, aku perintahkan kau untuk meletakkan tanganmu di atas kepala dan berjongkok. Jika tidak, aku punya alasan kuat untuk menembakmu. Peringatan pertama. Yang mengejutkan Ye Chen, petugas SWAT yang berbicara ternyata adalah seorang perempuan. Dia menoleh dan, benar saja, melihat seorang gadis menghadapinya. Wanita itu, yang tingginya hampir 1,7 meter, mengenakan seragam polisi yang rapi. Atasan hijau zamrudnya yang dipadukan dengan rok selutut memberikan kesan yang mengesankan dan mengagumkan, seperti seorang dewi yang tak terjangkau. Ye Chen memperhatikan dari lencana di dadanya bahwa nama orang lain itu adalah Bai Libing, dan bahwa dia juga adalah ketua tim. Melihat pria yang berdiri itu berani menatap dadanya, Bai Libing semakin marah dan menarik pelatuknya, sambil berkata, letakkan tangan di atas kepala dan jongkok. Ini peringatan kedua. Ye Chen masih tidak bergerak. Tepat ketika Bai Libing hendak memberikan peringatan ketiga, Sun Yi bergegas keluar, meraih tangan Ye Chen di atas kepalanya, dan memaksanya untuk berjongkok. Setelah melakukan semua itu, Sun Yi berjongkok di sampingnya dan berbisik, Ye Chen, kenapa kau berdiri di situ? Mereka benar-benar akan menembak. Ayo kita pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan dulu. Kita akan baik-baik saja. Ada kamera pengawas. Kau hanya bertindak membela diri selama ini. Semuanya akan baik-baik saja. Ye Chen tidak ingin menjelaskan apapun dan hanya mengangguk. Bai Libing akhirnya merasa tenang. Entah mengapa, pemuda yang agak kurus itu selalu membuatnya merasa terancam. Dia melirik sekeliling dan melihat tanda-tanda perkelahian yang jelas. Ketika dia melihat Chen Zhenguo berlutut di sana, dia terkejut. Mengapa pria ini berlutut? Dia adalah kepala keluarga Chen. Dan konon juga presiden kamar dagang Jiangcheng. Tanpa berpikir panjang, dia langsung memberi instruksi, Xiao Zhou,
rekam video dari ruang perjamuan dan mintalah daftar tamu dari pihak hotel. Kapten, bagaimana dengan yang lainnya? Tanya Xiao Zhou. Bailey Binghan mengangkat alisnya dan berseru dengan suara lantang, tangkap mereka semua. Jam 8 malam, di gerbang kantor polisi Jiangcheng. Ye Chen dan Sun Yi akhirnya keluar. Polisi membawa semua orang untuk penyelidikan, terutama untuk mengambil keterangan dan memahami situasi sebenarnya. Polisi juga meninjau rekaman keamanan hotel dan memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi. Namun, yang membingungkan mereka adalah perkelahian antara Ye Chen dan pria tua dari keluarga Chen tampaknya telah diedit, hanya menyisakan area statis yang luas. Terlepas dari bagian proses tersebut, Ye Chen bertindak untuk membela diri, jadi mereka tentu saja tidak dapat menahannya. Sun Yi menarik napas dalam-dalam menghirup udara luar dan tanpa sadar menghela napas, di luar jauh lebih baik. Aku benar-benar tidak ingin kembali ke sana lagi. Aku akan mandi saat kembali nanti untuk menghilangkan semua kesialan. Ye Chen tetap diam. Dia tahu betul bahwa keberadaan Chen Zhenguo dan putranya masih merupakan ancaman potensial bagi Sun Yi. Begitu meninggalkan Jiangcheng, Sun Yi pasti akan menghadapi kemarahan keluarga Chen. Entah karena apa yang terjadi 5 tahun lalu atau karena Sun Yi, kedua orang ini harus mati. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk berurusan dengan kedua orang ini, gumam Ye Chen. Apa, Ye Chen? Apa yang baru saja kau katakan? Ada yang perlu kau selesaikan. Apakah kau perlu ke toilet? Sun Yi sepertinya mendengar sesuatu dan menepuk tubuh Ye Chen dengan penasaran. Ye Chen menggaruk kepalanya, mencoba menutupi perasaannya, dan berkata, aku sedang berpikir, aku baru saja tiba di Jiangcheng, dan aku benar-benar tidak tahu harus mencari tempat menginap di mana. Sun Yi menepuk dahinya, menyadari bahwa Ye Chen datang ke Jiangcheng dari pedesaan untuk menjual obat tradisional. Mengingat kondisi keuangannya, dia jelas tidak mampu menginap di hotel. Jika dia tidak tertunda di kantor polisi, dia mungkin sudah kembali ke pedesaan sekarang. Jika dilihat dari sudut pandang itu, ini adalah kesalahan saya sehingga dia menjadi seperti ini. Sun Yi ragu-ragu cukup lama, tetapi akhirnya tampak sudah mengambil keputusan dan berkata, bagaimana kalau begini, Ye Chen, kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Aku punya kamar kosong, tidak besar, tapi lebih baik daripada tidur di taman. Ye Chen mencondongkan tubuh ke arah Sun Yi dan berkata dengan seringai jahat, Direktur Sun, apakah Anda tidak takut saya orang jahat? Atau Anda berpikir saya terlalu tampan hari ini dan ingin menawarkan diri kepada saya? Sun Yi memutar matanya ke arah Ye Chen, berpura-pura jijik, dengan kemampuanmu yang menyedihkan, aku bahkan tidak akan melirikmu. Terima atau tinggalkan saja, Tidur, tentu saja aku akan tidur. Siapa yang mau kau tidur denganku? Tapi biar ku perjelas. Aku hanya mengizinkanmu tidur denganku untuk 1 malam saja. Sun Yi langsung menutup mulutnya begitu mengatakannya, kedengarannya terlalu ambigu. Melihat ekspresi licik Ye Chen, dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Karena mobil masih berada di tempat parkir bawah tanah Hotel Longhou, keduanya harus naik taksi kembali ke tempat parkir hotel terlebih dahulu. Tak lama kemudian, taksi tiba, dan keduanya masuk. Saat Ye Chen menutup pintu mobil, dia menatap dalam-dalam ke arah kantor polisi Jiangcheng. Dia dapat dengan jelas merasakan ada sepasang mata yang mengawasi mereka. Setelah Ye Chen dan Sun Yi pergi, seorang wanita berpakaian olahraga keluar. Dia adalah Bailey Bing, yang telah membawa Ye Chen pergi siang itu. Pakaian olahraganya sangat menonjolkan lekuk tubuh Bailey Bing, dan gaya rambut kuncir kudanya memberikan kesan percaya diri. Namun pada saat ini, wajahnya yang sangat cantik juga terlihat. Dia kembali ke mobilnya, membuka laptopnya, dan memutar rekaman pengawasan hotel dari pagi itu beberapa kali, memperlambatnya 100 kali lipat menjelang akhir. Para pengawal keluarga Chen konon semuanya adalah pensiunan tentara pasukan khusus, jadi bagaimana mungkin mereka begitu mudah dikalahkan oleh orang ini? Apakah ini kebetulan, atau orang ini memang benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat menghubungi nomor luar negeri. Panggilan terhubung dengan cepat. Kakak senior, apakah Anda sedang menjalankan misi? Maaf sekali, saya ingin meminta bantuan Anda. Kakak senior, bisakah Anda melihat video yang saya kirimkan dan membantu saya menganalisis pemuda di dalamnya? Saya akan menunggu telepon Anda. Setelah menutup telepon, Bailey Bing kembali termenung. Saat ini, jauh di Siberia, di pegunungan Ural, terdapat sebuah rumah berukuran sekitar 20 meter persegi di dalam gunung tersebut. Ini adalah rumah persembunyian tim komando jiwa naga misterius Tiongkok di Siberia. Ruangan itu dipenuhi dengan berbagai macam senjata, mulai dari belati kecil dan pisau pendek hingga senapan dan meriam besar, menciptakan suasana tekad yang suram. Seorang pemuda bertubuh tegap yang mengenakan pakaian kamuflase menutup telepon dan langsung duduk di ranjang kawat.
Detik berikutnya, tatapannya menajam, dan dia mengepalkan tinjunya dengan lembut di udara. Buku catatan yang diletakkan 2 meter jauhnya itu menentang gravitasi dan terbang langsung ke telapak tangannya. Adik perempuan ini benar-benar gelisah. Dengan latar belakang keluarganya, mengapa dia ingin menjadi polisi di tempat kecil? Dan dia terus meminta saya untuk menyelesaikan kasus sepanjang hari. Ini benar-benar merepotkan. Saya adalah kapten tim komando jiwa naga. Mengapa saya, Yingqing, selalu tidak melakukan apa-apa? Meskipun bergumam sendiri, Yingqing dengan patuh menyalakan komputernya, masuk ke emailnya, dan mengunduh video yang dikirim Bai Li Bing kepadanya. Setelah menonton video itu hanya beberapa detik, dia menduga itu hanya perkelahian biasa. Dia tampak tidak senang dan bergumam, apa yang bisa dianalisis dari perkelahian kekanak-kanakan ini? Mungkinkah pemuda ini dipukuli sampai mati oleh para pengawal ini? Itu sangat mungkin. Dilihat dari gerak tangan mereka, para pengawal ini pasti mantan tentara pasukan khusus. Cek cek cek, sekelompok tentara pasukan khusus menindas anak yang tak berdaya, sungguh memalukan. Dia sangat bosan, jadi dia dengan santai mengambil sandwich dan memasukkannya ke mulutnya. Tiba-tiba, pupil matanya menyempit. Dia langsung duduk tegak. Dia menatap intensely pada seorang pria muda di video itu. Mereka memperlambat setiap gerakan. Ini, Yingqing menonton video itu beberapa kali lagi, tetapi setiap kali dia menontonnya, badai yang lebih mengerikan menerjang hatinya. Tanpa disadari, sandwich di tangannya telah jatuh ke tanah. Layar laptop membeku, menampilkan wajah yang sangat muda. Kesombongan, kepercayaan diri, dan penghinaan semuanya terpancar di wajah itu. Dia menatap Ye Chen dengan saksama dalam video itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hanya dia yang tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan bahaya. Ini bahkan bukan konfrontasi langsung. Ini melalui video yang sangat buram. Ia lahir dalam keluarga militer dan mulai berlatih seni bela diri kuno pada usia 10 tahun. Ia menjalani pelatihan paling ketat di dunia dan menguasai seni bela diri ampuh yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Dia berhasil bergabung dengan tim komando jiwa naga Huaxia dan melaksanakan misi yang tak terhitung jumlahnya dalam setahun, menjadi serigala perang jiwa naga yang menanamkan rasa takut di hati organisasi bawah tanah di seluruh dunia. Tangannya berlumuran darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan sudah mati rasa terhadap kematian. Namun, pemuda dalam video itu membuatnya merasakan krisis untuk pertama kalinya. Orang luar mungkin mengira pemuda ini hanya beruntung dan sedikit menguasai seni bela diri, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa pemuda ini adalah praktisi seni bela diri kuno yang luar biasa kuat. Bahkan mungkin saja dia adalah seorang ahli bela diri yang berdiri di puncak gunung. Apa artinya menjadi seorang ahli bela diri? Seorang ahli bela diri dapat menghancurkan tim US Navy SEAL yang terlengkapi dengan baik dalam sekejap mata. 10 menit kemudian, Yingqing menahan keterkejutannya dan menghubungi nomor Bai Li Bing. Adikku, aku butuh semua informasi tentang pemuda di video itu. Sekarang juga, segera, jangan tanya kenapa, berikan padaku sekarang juga. Jam 10 malam, apartemen Jiang Chengdadu. Sun Yi mengantar Ye Chen kembali ke tempatnya, sebuah apartemen studio di pusat kota dengan 2 kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi. Meskipun tidak besar, tempat ini nyaman. Saat Sun Yi memasuki ruang tamu, dia dengan santai melepas mantelnya. Mungkin karena cuaca panas, atau mungkin karena kemejanya terlalu ketat, dia membuka beberapa kancing, seketika memperlihatkan sekilas payudaranya yang penuh, yang membuat Ye Chen sangat terkejut. Warnanya sangat putih dan ukurannya sangat besar. Meskipun Ye Chen tidak ingin menonton, sebagai seorang pria, dia benar-benar tidak bisa menolak. Bentuk tubuh Sun Yi luar biasa. Sun Yi, yang sama sekali tidak menyadari reaksi Ye Chen, membungkuk untuk merapikan mainan di sofa sambil berkata, Ye Chen, meskipun tempat ini tidak besar, fasilitasnya cukup bagus, dan nyaman untuk tinggal di sini. Jika kamu membutuhkan sesuatu malam ini, beritahu aku saja. Aku praktis seorang tuan rumah, jadi aku harus membantumu. Ye Chen berdiri di belakang Sun Yi, dan samar-samar bisa melihatnya membungkuk, memperlihatkan lekuk pinggulnya yang berisi. Ini adalah contoh klasik bokong yang lebih besar daripada pinggang. Entah mengapa, Ye Chen tiba-tiba berkata, apakah kebutuhan fisiologis termasuk? Tubuh Sun Yi bergetar. Dia ingin memarahi Ye Chen, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia telah digoda oleh pria ini beberapa kali hari ini dan merasa malu, dia menegakkan tubuhnya dan menghampiri Ye Chen. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Ye Chen, menggigit bibir merahnya dengan lembut, tampak sangat memikat. Perlahan, dia menggeser tangannya dari bahu Ye Chen ke dadanya, jari-jari rampingnya membentuk lingkaran di sana. Kemudian, sebuah suara bergetar terdengar di telinga Ye Chen, Ye Chen, menurutmu apakah kita, seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan ini,
harus melakukan sesuatu yang bermakna. Selama 5 tahun terakhir, Ye Chen hanya fokus memperbaiki rantai dan belum pernah bersama seorang wanita. Sekarang, dihadapkan dengan godaan seperti itu, dia merasa sulit untuk menolak. Tepat ketika dia hendak setuju, ekspresi Sun Yi berubah drastis. Dia mendorong Ye Chen menjauh dan memerintahkan, mau tinggal di sini gratis. Pergi cuci piring di dapur. Ye Chen. Pada akhirnya, Ye Chen dengan patuh pergi ke dapur untuk mencuci piring. Jika orang-orang di sana tahu bahwa naga yang terkenal kejam dan haus darah itu sebenarnya sedang mencuci piring untuk seorang wanita, mereka mungkin akan terkejut. Sebenarnya, Ye Chen bersedia memenuhi permintaan apapun yang diajukan Sun Yi, hanya demi rasa sayang yang dia miliki untuk keluarga Ye 5 tahun yang lalu. Selain itu, dia mungkin tidak akan pernah mampu membalas budi ini selama hidupnya. Setelah mencuci piring, Ye Chen kembali ke ruang tamu dan mendapati Sun Yi sudah pergi. Dia tidak terlalu memikirkannya, karena Sun Yi sepertinya mengatakan bahwa dia akan pergi ke minimarket di lantai bawah untuk membeli sesuatu. Dia meregangkan badan dan berjalan ke kamar mandi. Begitu dia membuka pintu, dia langsung membeku. Seperti pembatuan, karena dia menemukan bahwa Sun Yi juga ada di dalam. Yang lebih penting lagi, Sun Yi jelas berencana untuk mandi, dan saat ini dia sudah melepas semua pakaiannya kecuali bra dan celana dalamnya. Ye Chen melihat sepasang payudara putih besar, seperti giok putih yang mengeras, setengah tertutup dan setengah terbuka. Kain tipis itu sama sekali tidak bisa menyembunyikan sosok Sun Yi yang seksi. Pinggangnya begitu ramping sehingga bisa digenggam dengan satu tangan, dan sepasang kaki yang panjang, indah, dan ramping terlihat jelas. Bahkan kakinya yang cantik seperti bunga teratai pun diam-diam memikat, memancarkan undangan yang menggoda. Meskipun Sun Yi berpakaian rapi di siang hari, yang bisa Ye Chen lihat hanyalah bahwa dia memiliki bentuk tubuh yang bagus. Tapi sekarang setelah dia melepas pakaiannya, sosok tubuhnya benar-benar menakjubkan. Mereka sama bagusnya dengan model-model kontes kecantikan di TV. Sun Yi juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menoleh ke samping dan melihat Ye Chen muncul di pintu. Ah! Teriakan itu menggema di seluruh apartemen metropolitan. Ye Chen, segera keluar dari sini. Ye Chen kemudian menyadari apa yang telah terjadi, segera menutup pintu, dan meminta maaf. Sun Yi, aku benar-benar tidak bermaksud, aku hanya ingin pergi ke kamar mandi. Namun tidak ada yang menjawabnya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi, jelas Sun Yi sudah mandi. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, pergi ke sofa, dan duduk bersila. Lagi pula, seorang gadis tidak akan bisa keluar dari kamar mandi untuk sementara waktu, jadi lebih baik merapikan pakaiannya. Meskipun tampaknya ranah dan tingkat kultivasinya cukup untuk mengalahkan orang-orang ini, lelaki tua itu mengingatkannya sebelum pergi bahwa Tiongkok adalah negeri yang luas dan kaya, jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan, dan bahkan ada kultivator seperti dia yang bersembunyi di balik bayangan. Saat ini, tetua Ming dari keluarga Chen adalah contoh terbaik. Jika keluarga kecil seperti keluarga Chen di Jiangcheng memiliki seorang guru yang melindungi mereka, bagaimana dengan keluarga-keluarga di provinsi Jiangnan? Apalagi orang di ibu kota itu. Ye Chen berhenti berpikir dan mulai melancarkan teknik yang mendalam 9 langit. Aliran energi sejati yang samar memancar dari dantiannya, berputar-putar di sekelilingnya. Energi sejati itu semakin murni, secara bertahap berubah menjadi cahaya keemasan, seperti naga raksasa yang melingkarinya. 1 jam kemudian, Sun Yi keluar mengenakan jubah mandi, rambutnya sedikit basah, dan wajahnya memerah. Ketika melihat Ye Chen duduk bersila, dia tertawa terbahak-bahak. Ye Chen, apa yang kau lakukan? Mencoba mengembangkan energi internal seperti para master bela diri di TV. Guru Ye, hentikan latihan dan mandilah. Soal pakaian, kalau kau tidak keberatan, kakakku meninggalkan 1 set saat berkunjung terakhir kali, kau bisa memakainya sekarang. Ye Chen membuka matanya, perlahan menghembuskan napas pengap, lalu menatap Sun Yi dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kau tuan tanahnya, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Tak lama kemudian, Ye Chen datang ke kamar mandi dengan beberapa potong pakaian, melepaskan semua pakaiannya, dan menyalakan pancuran untuk membasuh tubuhnya. Tetesan air menetes di dadanya yang berotot, menelusuri garis-garis otot dada dan membelah perut six-pack-nya yang terbentuk sempurna, memantulkan kilauan metalik di bawah cahaya lampu. Dengan setiap tarikan napas, aura dingin terpancar darinya, membuatnya tak terdekati. Sebenarnya, Ye Chen mengira dirinya beruntung setelah diselamatkan 5 tahun lalu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mimpi buruknya baru saja dimulai. Awalnya, lelaki tua itu tidak mengajarinya apapun, sebaliknya, dia melemparkannya ke dalam sangkar besar. Di dalam kandang itu ada seekor harimau raksasa yang belum makan selama 3 hari. 1 manusia dan 1 harimau,
hanya satu yang bisa bertahan hidup. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam, dan tidak ada yang menyangka bahwa seorang remaja bisa bertahan hidup dengan tangan kosong. Setelah itu, lelaki tua itu membawanya ke banyak tempat, dan Ye Chen selalu selamat berkat amarah yang meluap-luap di hatinya. Dia tahu dia harus bertahan hidup, dia harus membalas dendam. Dia harus menemukan semua orang yang ikut serta dalam pertemuan di Villa Yunhu saat itu. Adegan berubah, dan Ye Chen mematikan pancuran. Tepat saat dia hendak mengambil pakaiannya, dia melihat sekilas sebuah keranjang di sudut ruangan. Di dalam keranjang itu ada sebuah kemeja dan sepasang stoking panjang. Bagian atas stoking itu adalah celana dalam berwarna merah muda. Sangat erotis. Ini milik Sun Yi. Ye Chen bahkan dapat melihat dengan jelas jejak cairan yang tidak diketahui di bagian tengah pakaian dalam tersebut. Ini tidak mungkin, kan? Napas Ye Chen menjadi cepat. Selama bertahun-tahun, dia tetap perawan. Sekarang, melihat hal pribadi seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk memikirkannya, meskipun dia mencoba mengendalikan pikirannya. Sementara itu, di luar, Sun Yi sedang bermain musik sambil memotong buah. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu, ekspresinya berubah drastis, dan matanya dipenuhi kepanikan. Dia biasanya melempar pakaiannya ke keranjang di kamar mandi, dan kali ini pun tidak terkecuali. Tapi sekarang dia tidak sendirian di rumah. Dan Ye Chen juga. Yang lebih penting lagi, Ye Chen sedang mandi di dalam. Hari ini di dalam mobil, Ye Chen menyentuh pahanya, dan setelah bercanda di rumah, entah kenapa, tubuhnya sudah bereaksi. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi siapapun jika pria itu melihat pakaian dalamnya? Mendengar suara air di kamar mandi berhenti, Sun Yi menduga Ye Chen telah selesai mandi dan berganti pakaian. Tanpa berpikir panjang, dia meletakkan pisau buah di tangannya dan bergegas menghampirinya. Ye Chen, aku sudah mendapatkan barangnya. Sun Yi mendorong pintu kamar mandi hingga terbuka dan hendak mengambil keranjang cucian ketika tubuhnya tiba-tiba kaku. Dia melihat Ye Chen, yang benar-benar telanjang, bahkan tidak mengenakan pakaian dalam. Aku melihat semuanya dengan jelas. Dia bahkan tanpa sadar melirik ke bawah, dan pikirannya benar-benar kosong. Sangat besar, Ye Chen juga merasa sangat tak berdaya, dia bahkan menduga bahwa Sun Yi sengaja melakukan pembalasan. Kamu mau keluar, biar aku ganti baju dulu. Mendengar itu, wajah Sun Yi langsung memerah, bahkan lehernya pun ikut memerah. Aku akan keluar sekarang juga. Menabrak, pintu kamar mandi tertutup. Sun Yi langsung berlari ke kamar tidur, menutup pintu, berbaring di tempat tidur, dan menutupi wajahnya dengan bantal. Wajahnya sangat panas sehingga menyalakan AC pun tidak membantu. Aku tidak melihat apapun. Aku tidak melihat apapun. Namun semakin banyak dia berbicara, semakin banyak gambaran itu muncul di benaknya. Dia sudah gila. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh seorang pria. Setelah terasa seperti selamanya, Sun Yi akhirnya tersadar, bergumam pada dirinya sendiri, pria ini terlihat sangat kurus, bagaimana mungkin dia memiliki fisik yang begitu bagus. Dan benda di bawah sana, itu sangat besar, itu menakutkan. Malam itu, Sun Yi tidak keluar dari kamarnya, tetapi menyuruh Ye Chen untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat lebih awal. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya, dia sudah melihat semuanya, lalu kenapa? Dia tidak mengalami kerugian apapun. Setelah itu, Ye Chen kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan menguncinya. Tidak ada yang menyadari bahwa begitu pintu tertutup, Ye Chen tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Hujan gerimis mulai turun di luar jendela. Ye Chen menatap dingin keluar jendela, malam hujan, malam untuk pembunuhan. Keluarga Chen, apakah kalian siap? Jiang Cheng, distrik villa nomor 1 Mingsu. Properti ini dibeli oleh keluarga Chen 10 tahun yang lalu. Luasnya lebih dari 10 hektar dan mencakup taman, kolam renang, dan resor. Total investasinya mencapai 1 miliar yuan, menjadikannya sangat mewah. Namun, suasana di villa mewah ini agak menyeramkan saat itu. Chen Zhenguo mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya pucat pasi dan suasana hatinya sangat kesal. Chen Feng, yang sedang duduk di sofa, tidak tahan lagi dan berkata, "Ayah, jangan pergi. Kau membuatku pusing." Chen Zhenguo akhirnya berhenti, langsung berjalan ke arah Chen Feng, dan tampar. Menamparkan wajahnya. "Ini semua salahmu, bajingan." Tetua Ming terluka parah dan sekarang lumpuh. Tanpa Tetua Ming, dan dengan kepergian guru tua, keluarga Chen kita akan binasa. Chen Feng mencibir, ayah terlalu khawatir. Kakek mungkin tidak berada di Jiangcheng, tetapi beliau masih hidup. Siapa yang berani membalas dendam pada keluarga Chen? Tetua Ming memang kuat, tetapi dia bukan apa-apa di hadapan kakek. Ngomong-ngomong, ayah, kenapa kita tidak pergi sendiri ke sana dan meminta kakek untuk keluar dari masa pensiunnya?
Anak itu sangat sombong, dia bahkan membuat ayah berlutut. Ayah benar-benar tahu bagaimana menoleransi hal itu. Chen Zhenguo termenung dalam-dalam, tinjunya mengepal. Dia sangat marah. Dia bahkan bisa melihat bayangan anak itu setiap kali dia menutup matanya sekarang. Dia benar-benar bingung. Dia sepertinya tidak menyinggung perasaan anak itu, jadi mengapa anak itu menatapnya seolah-olah mereka memiliki dendam kesumat. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Chen Zhenguo mengambil keputusan dan berkata, "Baiklah, besok kita akan terbang sendiri ke Wuxian. Aku ingin anak ini mati." Chen Feng sangat gembira dan menggertakkan giginya, berkata, "Ayah, aku akan memotong tangan dan kaki orang ini dengan tanganku sendiri." Sialan, apakah dia benar-benar berpikir aku takut padanya? Dan Sun Yi itu, aku akan menidurinya sampai mati. Ayah, kita semua akan bermain-main dengan wanita ini bersama-sama. Aku benar-benar tidak bisa menemukan sosok yang lebih baik di Jiangcheng. Ini akan sangat menyenangkan. Chen Zhenguo menyipitkan matanya. Dia sebenarnya telah memperhatikan wanita itu ketika dia pergi ke aula perjamuan siang itu. Dengan bentuk tubuh yang begitu menawan, pasti sangat menyenangkan untuk diajak bermain. Saat ayah dan anak Chen sedang larut dalam kebahagiaan, sebuah suara dingin terdengar dari belakang mereka. "Kau berani menyentuh wanitaku, wanita Ye Chen." Tawa itu tiba-tiba berhenti dalam sekejap. Chen Zhenguo dan Chen Feng sama-sama terkejut. Karena mereka sudah sangat familiar dengan suara itu. Setan itu ada di sini. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ye Chen berjalan santai menghampiri mereka berdua dan duduk di sofa di seberang mereka. Posisi duduk ini benar-benar membuat Chen Zhenguo dan Chen Feng ketakutan. "Kau, bagaimana kau bisa masuk?" Ye Chen tidak menjawab, tetapi perlahan menyeduh secangkir teh dari perangkat teh di depannya. Dia menghirup aroma teh di depannya lalu menyesapnya. "Wuxian Da Hongpao, sudah lama sekali saya tidak memakannya, dan rasanya cukup enak." Semakin Ye Chen bertingkah seperti itu, semakin takut pula ayah dan anak keluarga Chen. Inilah ketakutan manusia terhadap hal yang tidak diketahui. Pada saat itu, hidup mereka berada di tangan pemuda yang berusia awal 20-an. Bab 10 Batu Misterius. Bab 10 Batu Misterius. Chen Zhenguo tak kuasa menahan diri lagi, dan berkata dengan suara gemetar, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku sudah berlutut di hadapanmu siang ini. Apalagi yang kau inginkan dari kami? Tak tahan lagi dengan suasana tegang itu, Chen Feng segera berlutut, "Saudara Ye, Tuan Ye, kumohon, lepaskan aku. Apa yang terjadi dengan Sun Yi disebabkan oleh ayahku, itu tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan aku rela melakukan apapun untuk kalian." Kau, Chen Zhenguo tak pernah menyangka bahwa saat ini, putra haramnya justru akan mengkhianatinya. Dia tahu kemungkinan besar dia tidak akan selamat kali ini. Dia berdiri, memaksa dirinya untuk tenang, dan menyatakan dengan lantang, "Aku tidak peduli siapa kau atau dari mana kau berasal. Biar ku katakan, keluarga Chen-ku memiliki seorang Grandmaster di belakang kami. Jika kau berani membunuh kami, kau tidak akan mampu menahan murka seorang Grandmaster." Guru besar, Ye Chen tersenyum. "Anda pasti sedang membicarakan Chen Yuanli, yang meninggalkan keluarga Chen Anda 10 tahun lalu untuk berkultivasi di pegunungan." Setelah mendengar bahwa pihak lain mengenalinya, Chen Zhenguo tak kuasa menahan napas panjang. "Aku tahu kau adalah praktisi bela diri, dan aku juga tahu bahwa kalian para praktisi bela diri memiliki aturan. Jika kau membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, kau tidak hanya akan menghadapi murka seorang Grandmaster, tetapi kau juga akan diburu oleh organisasi itu. Apakah kau pikir kau bisa selamat jika membunuh kami?" "Oh, benarkah?" Ye Chen mendongak, senyum tipis teruk di bibirnya. Tiba-tiba, Ye Chen bergerak. Sebuah panah energi putih terkumpul di telapak tangannya, membawa hembusan angin, dan melesat langsung ke arah Chen Feng, yang sedang bersiap untuk melarikan diri. Engah, sebuah anak panah menembus tenggorokannya. Chen Feng jatuh ke tanah, darahnya perlahan menodai seluruh aula. "Sekarang, katakan padaku, apakah Ye Chen berani membunuh seseorang?" Suara dingin Ye Chen menggema di seluruh villa. Wajah Chen Zhenguo pucat pasi. Ia melirik putranya yang telah meninggal dan tahu bahwa kali ini, ia, Chen Zhenguo, juga tidak akan lolos dari kematian. Ia terduduk lemas di sofa, tampak setua seorang remaja. "Aku tahu aku akan mati, tapi aku ingin kau memberi alasan mengapa kau mencoba membunuh keluarga Chen-ku. Kami tidak punya dendam satu sama lain." Ye Chen tertawa, tawa yang sangat keras. Dia berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah ke sisi Chen Zhenguo. Dia memandang rendah Chen Zhenguo dari posisinya yang tinggi. Kemudian, suara Ye Chen seolah datang dari langit yang luas. "Sungguh alasan yang mudah untuk mengatakan bahwa kita tidak menyimpan dendam satu sama lain. Aku bertanya padamu, Chen Zhenguo, apakah kau ingat jamuan makan di Villa Yunhu 5 tahun lalu?
Aku akan bertanya lagi, Chen Zhenguo, apakah kau ingat pasangan keluarga Ye yang meninggal 5 tahun lalu? Aku akan bertanya sekali lagi, Chen Zhenguo, apakah kau masih ingat mulutmu yang sangat jahat itu dari dulu? Suara Ye Chen menggema di telinga Chen Zhenguo seperti guntur yang bergemuruh. Chen Zhenguo benar-benar terkejut. Tentu saja dia mengingat semua itu. 5 tahun lalu, pertemuan di Villa Yunhu merupakan mimpi buruk bagi banyak keluarga di Jiangcheng. Mereka menyaksikan kehancuran sebuah keluarga di sana. Mereka juga selalu berada di bawah bayang-bayang pria dari ibu kota itu. Seluruh keluarga bisa hancur hanya dengan sekali gerakan pergelangan tangan. Itu menakutkan. Tiba-tiba, Chen Zhenguo menyadari sesuatu, mendongak, pupil matanya membesar, dan menunjuk Ye Chen sambil berseru, kau si tak berguna dari keluarga Ye Chen yang jatuh ke sungai. Bagaimana mungkin? Bukankah kau sudah mati? Tidak ada yang tahu gejolak macam apa yang berkecamuk di hati Chen Zhenguo saat itu. Si tak berguna dari keluarga Ye itu ternyata hidup kembali. Dia bahkan kembali ke Jiangcheng dengan tingkat kultivasi yang menakutkan. Dia datang untuk membalas dendam. Dunia akan segera berubah di Jiangcheng. Dia bahkan bisa meramalkan bahwa tak lama lagi, semua keluarga, besar maupun kecil, di Jiangcheng akan musnah. Ye Chen membungkuk dan berbisik di telinga Chen Zhenguo, sebelum kau mati, aku akan memberitahumu rahasia lain. Sebenarnya, aku bukanlah pendekar bela diri kuno yang kau bicarakan. Aku adalah kultivator rantai. Di matamu, mungkin para praktisi seni bela diri kuno adalah surga Tiongkok. Namun yang tidak kau ketahui adalah bahwa di mata para kultivator, Tiongkok dan bahkan seluruh bumi sama sekali tidak berarti seperti debu. Sekalipun kau memiliki kekuatan yang luar biasa, sekalipun kau memiliki seorang Grandmaster bela diri di belakangmu, sekalipun kau memiliki seluruh sekte di belakangmu, aku, Ye Chen, akan menebas mereka semua dengan satu tebasan pedang. Mulai hari ini, aku, Ye Chen, adalah penguasa Tiongkok. Begitu dia selesai berbicara, aura niat membunuh yang kuat menyelimuti Ye Chen. Aura jahat menyelimuti seluruh tubuhnya, diwarnai dengan rona merah darah. Dalam sekejap, lengannya tampak berubah menjadi naga darah, menusuk langsung menembus dada Chen Zhenguo. Keluarga Chen hancur. ... Sementara itu, di puncak Gunung Wuyi, seorang pria tua berjubah Taois, dengan aura kebijaksanaan yang luar biasa, duduk bersila. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan mendapati bahwa pria tua itu tampak melayang, dan ada gelombang cahaya susunan bagua yang memancar dari tubuhnya. Pria tua berjubah Taois itu adalah Chen Yuanli, kepala keluarga Chen. Dialah yang mendirikan keluarga Chen di Jiangcheng, dan bahkan keluarga Chen di provinsi Jiangnan. Setelah mengalami berbagai cobaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, lelaki tua itu memilih untuk pensiun dari dunia bela diri dan fokus pada perbaikan rantai, sebuah tugas yang ia tekuni selama 10 tahun. Pada saat ini, energi spiritual Gunung Wuyi terus mengalir ke dantian Chen Yuanli, dan tingkat kultivasinya pun meningkat dengan stabil. Jelas sekali ini akan segera menjadi terobosan. Pada saat genting itu, tiba-tiba, angin kencang bertiup. Lelaki tua itu membuka matanya, jatuh ke tanah, dan memuntahkan seteguk darah. Seluruh energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya lenyap, dan bahkan cahaya susunan bagua di bawahnya pun menghilang. Beberapa detik kemudian, sebuah suara tua bergema di seluruh Gunung Wuyi. Siapakah dia? Siapa yang berani membunuh anggota klan Jiangchengku? Menghancurkan fondasi yang telah kubangun selama lebih dari 10 tahun. Aku, Chen Yuanli, bersumpah demi langit bahwa aku akan menemukanmu sendiri. Dan kemudian, aku akan membunuhmu. Menghancurkan jiwamu. ... Tidak ada yang dibicarakan malam itu. Ye Chen bangun pagi-pagi sekali sambil berlatih kultivasi rantai. Dia ingin berlatih kultivasi rantai sedikit lebih lama, tetapi energi spiritual di Tiongkok terlalu tipis dan terlalu berbeda dari tempat itu. Saat ini, mustahil baginya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya lebih jauh. Sepertinya saya perlu mencari cara untuk memurnikan beberapa pil. Ye Chen membuka tas kanvas yang selalu dibawanya, di dalamnya hanya ada 2 barang. Sebuah foto kusut dan sebuah batu hitam. Foto itu diambil setelah dia diselamatkan dan dikembalikan ke rumah keluarga Ye. Adapun batu hitam itu, adalah hadiah dari ayahnya untuk ulang tahunnya yang ke-11. Konon, benda ini merupakan pusaka keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Ye. Ye Chen mencemooh saat itu, berpikir bahwa tidak ada yang akan menganggap batu yang pecah sebagai pusaka keluarga. Dia dengan santai melempar batu itu ke bawah tempat tidur. Baru setelah kecelakaan ayahnya, dia teringat akan batu itu dan menyimpannya di sisinya sejak saat itu. Seminggu lagi, akan menjadi peringatan kematian orang tuaku. Mari kita pergi ke Gunung Tiandang untuk mengunjungi mereka saat itu. Saat Ye Chen hendak memasukkan batu itu ke dalam tas kanvasnya,
Tiba-tiba ia melihat dari sudut matanya bahwa ada sederetan kata-kata kecil di batu tersebut. Sampai-sampai dia hampir mengabaikannya selama bertahun-tahun. Ye Chen mendekatkan batu itu dan melihat beberapa baris aksara Tionghoa tradisional. Meskipun samar, dia bisa memahaminya secara kasar. Itu tampak seperti sejenis batu, yang meneteskan darah. Apakah ini berarti kita harus melakukan sumpah darah? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen mengeluarkan setetes darah dan meneteskannya langsung ke batu hitam itu. Dalam sekejap, aliran informasi yang kuat memasuki pikiran Ye Chen. Kepalanya hampir meledak. Sekalipun dia seorang tukang reparasi rantai, dia tidak akan sanggup menahannya. Astaga, apa-apaan itu? Ye Chen meraung dan langsung pingsan.